Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Dengan kita beribadah, kita menaikkan pujian, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah pada saat ini kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan berfirman di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hingga saat ini, kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita mengungkapkan penyesalan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 43. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Tuhan kami berlumuran dosa.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Kita akan menerima dengan penuh syukur anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Dipersilakan. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan kami beribadah, kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang telah Tuhan lakukan kepada kami. Dan pada saat ini, Engkau memperkenankan kami untuk beribadah. Ini menjadi bukti dan wujud daripada kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah pada saat ini kepada Tuhan.
Sertai kami, lindungi dan berkati. Kami juga mohon Kau hadir di tengah kami, berkenan untuk memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami Engkau terangi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengar dan menghayati kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah ini. Adapun bacaan leksionari pada ibadah pagi hari ini, yang pertama diambil dari Zakaria pasal yang ke-9, ayat 9 sampai 12, lalu Mazmur 145, ayat 8 sampai 14, lalu Roma 7, ayat 15 sampai 25, dan Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dan pada saat ini saya akan membaca dari salah satu bacaan leksionari pada pagi hari ini, yaitu Injil Matius. Matius 11 ayat 16 sampai ayat 19 dan ayat 25 sampai ayat 30. Apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menghayati bacaan firman Tuhan dengan tema karya Kristus membawa kelegaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapapun yang saat ini hidup di tengah dunia, pasti akan menghadapi dan mempunyai persoalan. Termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai
juru selamat. Masalah ada di tengah kehidupan dunia dari dulu, sekarang, sampai kapanpun. Dan masalah akan dialami oleh orang yang hidup dari sejak zaman dulu. Manusia yang hidup zaman sekarang maupun yang hidup di zaman akan datang. Di dalam bacaan firman Tuhan, di kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12, menceritakan kehidupan umat Israel ketika di zaman Sakaria yang saat itu telah ditolong, dibebaskan oleh Tuhan dari Babel, dari pembuangannya. Tetapi ketika ia sudah keluar dari Babel, lepas dari pembuangannya, ternyata ia diperhadapkan dengan bangunan bait Allah yang hancur. Padahal bait Allah pada saat itu menjadi simbol kehadiran Allah di tengah kehidupan umat. Dengan hancurnya bait Allah, tentu ini menumbuhkan di dalam hati umat Allah sedih. Karena tidak hadirnya Allah di tengah kehidupannya, karena bait Allah hancur. Juga pada saat itu, dalam kehidupannya, ia di tengah-tengah pertikaian di antara orang Yahudi dan orang Samaria, sehingga setiap hari mereka ada di tengah-tengah orang yang sedang bertikai. Mereka diperhadapkan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh manusia. Tentu ini juga membuat bagi orang yang melihatnya menjadi sedih. Bahkan bila kekerasan itu menimpa dirinya dan anggota keluarganya, akan menjadikan luka dan duka. Itu adalah persoalan yang dihadapi, masalah yang sedang ada pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan Roma pasal 7, ayat yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan tentang dirinya sebagai orang yang celaka. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah ungkapan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan. Celaka, suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, yang dihadapi di dalam kehidupannya. Celaka berarti Rasul Paulus sedang mempunyai sebuah persoalan, masalah di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11,
ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengakui kalau di dalam kehidupan itu masalah, persoalan yang dihadapi oleh manusia membuat manusia letih lesu. Persoalan dan masalah berpengaruh terhadap kehidupan yang dijalani oleh manusia. Sehingga Yesus membuka diri untuk orang-orang yang di dalam hidup sedang menghadapi persoalan, sedang mempunyai masalah, untuk datang kepada Dia, dan Dia akan memberikan kelegaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sering dipakai untuk orang sedang memberi kekuatan dan penghiburan. Tetapi kita juga harus melanjutkan bacaan firman Tuhan, tidak hanya berhenti di ayat 28. Karena kelegaan yang diberikan oleh Tuhan akan dirasakan oleh siapapun yang letih lesu karena sedang punya persoalan, ketika dia mau belajar kepada Tuhan. Melalui belajar kepada Tuhan, ia akan tahu tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam menyikapi setiap persoalan yang sedang dihadapi, itulah yang akan membuat orang itu merasa lega. Lega di sini bukan berarti ketika kita datang kepada Tuhan masalah kita hilang, masalah kita selesai. Pertolongan yang diberikan oleh Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan, persoalan tetap ada, tetapi kita mampu untuk menerimanya, mampu untuk menanggungnya, sehingga itu tidak menjadi sebuah beban. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar kepada Tuhan sehingga kita menemukan kelemah lembutan dan kerendahan hati ketika sedang mengalami dan mempunyai pergumulan hidup. Yesus di dalam hidup sebagai juru selamat, selalu persoalan itu datang kepadanya, hadir di tengah kehidupannya, silih berganti di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca akan kehidupan Yesus ketika dia berkarya sebagai juru selamat, bagaimana sikap
manusia yang menolak kehadirannya sebagai juru selamat. Mencaci maki, meludahi, memfitnah. Bahkan sampai dia harus ada di kayu salib. Dianggap sebagai penjahat, disamakan seperti seorang penjahat. Tapi kita melihat sebuah realitas, semua itu dijalani oleh Yesus. Bahkan kalau kita membaca apa yang diucapkan Yesus ketika ia ada di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penolakan manusia yang membuat manusia memperlakukan Yesus tidak seperti manusia. Yesus di akhir daripada kehidupannya masih mengatakan seperti itu. Ini membuktikan dari peristiwa-peristiwa yang dialami, yang itu adalah sebuah persoalan, yang itu bagi orang lain bisa menjadi sebuah beban, tapi Yesus bisa menerimanya itu. Semua itu dilakukan karena apa? Karena kasih. Kasih yang membuat Yesus mampu untuk menerima segala bentuk perlakuan manusia yang menolaknya. Mampu menerima persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kasih yang membuat Yesus bisa rendah hati. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan dari persoalan yang dihadapi. Kelemah lembutan kita temukan di dalam diri Yesus. Dengan Yesus mau dengan penuh sukacita, bahkan ia mohon kepada Bapa untuk mengampuni manusia yang menolaknya. Ini yang kita temukan ketika kita mau belajar dari Yesus. Oleh sebab itu, kelegaan akan diterima bagi setiap manusia yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang letih lesu, ketika dia mau belajar kepada Yesus, sehingga dia mampu bersikap lemah lembut dan rendah hati. Ketika persoalan itu sedang menimpanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seseorang yang sedang bertanya kepada seorang anak yang sedang menggendong adiknya. Seseorang ini mengatakan, bebanmu berat ya, karena menggendong adiknya, masih kecil tapi menggendong adiknya. Apa jawaban dari anak yang menggendong adiknya ini? Tidak. Nah, kenapa? Karena aku mengasihi. Ya. Kita akan mampu menanggung segala persoalan, masalah
Itulah sebuah kelegaan ketika kita mau melakukan itu karena kita mengasihi. Inilah yang akan membuat setiap manusia merasakan kelegaan. Jadi tidak semua orang yang datang kepada Tuhan yang letih lesu pasti lega. Yang lega itu adalah mereka yang mau datang kepada Tuhan, mau belajar kepada Tuhan, sehingga mampu bersikap lemah lembut dan rendah hati di dalam menyikapi setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi. Inilah yang membuat akan merasakan sebuah kelegaan. Oleh sebab itu, marilah melalui firman Tuhan pada saat ini kita senantiasa datang kepada Tuhan. Dan marilah setiap kita datang kepada Tuhan, menjadikan kita dapat menemukan berkat dari Tuhan. Ketika kita saat ini hidup sedang punya persoalan, sedang punya masalah, kita datang dengan kita belajar kepada Tuhan, melalui apa yang dilakukan Tuhan, ketika Tuhan juga menghadapi persoalan pergumulan kehidupannya sebagai juru selamat. Dan itu yang akan membuat kita dapat merasakan kelegaan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati dimanapun umat-Mu saat ini beribadah kepadamu, juga Engkau mampukan di dalam ibadahnya merasakan berkat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati pengobatan yang dijalaninya. Tuhan pakai dokter, obat yang diminum, peralatan yang digunakan sebagai alat dan sarana di dalam Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah lemah raga sehingga tidak bisa beraktivitas di setiap hari. Tuhan kiranya mampukan untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan untuk saudara-saudara kami dapat merasakan dari berkat yang senantiasa Tuhan berikan di tengah kehidupannya. Inilah yang kiranya membuat sekalipun saat ini raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya, bahkan ia mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk umat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa lagi, belum bisa belajar bersama di sekolah. Sekalipun saat ini di dalam belajarnya harus dilakukan di rumah secara online, Tuhan tetap mampukan anak-anak Tuhan tetap mau belajar dengan tekun. Di dalam ketekunan ia belajar, dapat merasakan berkat Tuhan. Kami juga berdoa ketika adanya pandemi COVID-19, kehilangan pekerjaan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran, Tuhan mampukan untuk datang kepada Tuhan
yang punya kuasa untuk memberi kelegaan. Mampukan untuk mau belajar kepada Tuhan, sehingga dengan sikap yang lemah lembut dan rendah hati menyikapi akan setiap peristiwa kehidupan yang dialaminya. Sehingga saudara-saudara kami merasakan kelegaan pemberian-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan tetap tolong dan mampukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 melakukan tugas panggilan yang Kau berikan. Memelihara dan membangun iman jemaat Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 semua harus dilakukan dengan terbatas. Tetapi bisa melakukan dengan berkualitas. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Banyak sekali persoalan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi kesehatan. Bahkan di dalam kepemimpinannya Tuhan mampukan untuk memimpin bangsa ini bersikap benar, dapat menuntun sehingga dapat menemukan solusi dari setiap persoalan yang ada. Tuhan, masih banyak hal yang menjadi kebutuhan kami, yang kami tidak bisa mengutarakan secara lengkap kepada Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan tahu. Dan kami juga percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi di tengah kehidupan kami, keluarga, gereja, dan bangsa negara kami. Yang itu adalah kehendak-Mu, itu yang terbaik. Oleh sebab itu, kiranya kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Ampuni bila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat saat ini. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan sukacita, dengan kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147, bait pertama dan bait yang kedua. Di sini aku bawa.
Di sini aku bawa Tuhan, Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Marilah kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini, sehingga ibadah saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu, Pendeta Immanuel Agus Purwadi. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini, di tengah-tengah kami beribadah, kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan akan suci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Apabila sementara ibadah ini akan selesai, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Gedung gereja yang akan kami tinggalkan, kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga dapat kami pergunakan untuk beribadah. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 344. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu,
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkarya nyatalah di dunia ini dengan senantiasa berdoa, supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.